Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum lebih lanjut kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu lanjutkan ya. Ibu mau tanya nih pada anak-anak, apakah di sini ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum, Bu. Baik. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum, nggak tahu. Bagaimana yang lain? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Baik, kalau belum tahu Ibu jelaskan. Jadi, konseling kelompok adalah proses dinamis yang dilakukan oleh konselor untuk membantu memberikan jawaban dan saran atas masalah yang dialami oleh klien. Tujuannya di sini untuk agar klien itu mempunyai wawasan luas, terhindar dari gejala kecemasan, dan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri klien, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Apakah anak-anak sudah paham? Ya, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tahap selanjutnya. Pada kegiatan konseling kelompok ini, anak-anak harus mengetahui bahwa dalam konseling kelompok terdapat 4 tahap, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Pada tahap kegiatan ini, Ibu juga berharap pada anak-anak nantinya hadir di sini dengan sukarela tanpa adanya paksaan dalam menyampaikan ide atau pendapat. Terbuka apa adanya apabila mempunyai pengalaman atau pendapat dapat disampaikan. Di kegiatan konseling kelompok ini, Ibu juga berharap kepada anak-anak nantinya di sini dengan sukarela tanpa adanya paksaan dalam menyampaikan ide atau pendapat. Terbuka apa adanya apabila mempunyai pengalaman atau pendapat dapat disampaikan dengan baik tanpa ada rasa ragu. Di kegiatan konseling kelompok ini tentunya ada aturan yang harus ditaati dan menjaga kerahasiaan antar anggota kelompok. Untuk hal positif dari topik ini, anak-anak bisa sharing ke teman-teman terdekat. Sebelum Ibu lanjutkan, kita sepakati dulu waktunya. Ibu menyampaikan kegiatan ini selama kurang lebih 35 menit. Apabila kegiatan ini sudah selesai dari 35 menit, maka akan kita akhiri. Tetapi jika kurang dari 35 menit, kita lanjutkan atau tidak. Bagaimana anak-anak? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Baik, sebelumnya perkenalan ya, dimulai dari Ibu. Nama Ibu Amalia Permatasari, hobi traveling, asal dari Pati. Dilanjut yang lain. Silahkan perkenalan. Silahkan siapa dulu yang mau perkenalan? Nama saya Laila Ardining Riaswati, hobi saya mendaki gunung, asal dari Pati. Terima kasih. Dilanjut yang lain perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nisa Lutfia, biasa dipanggil Nisa. Hobi saya memasak, asal Purwodadi. Silakan dilanjut.
Perkenalkan, nama saya Fris Alvin. Hobi saya bermain basket. Ya, menetas. Silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Dwi Maika Puspita, bisa dipanggil Bunda. Hobi membaca asal Pati. Baik. Apakah sudah perkenalan semua anak-anak? Sudah, Ibu. Selanjutnya, Ibu mau bertanya pada anak-anak, apakah anak-anak sudah memahami kegiatan konseling kelompok yang akan kita lakukan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, anak-anak, kalau sudah, untuk mempersingkat waktu, apakah anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan pada kegiatan konseling kelompok ini terdapat 2 topik. Yang pertama ada topik bebas dan yang kedua ada topik tugas. Topik tugas di sini adalah topik yang berasal dari Ibu. Misalnya, Ibu kemarin mengeser informasi topik tugas tentang konsentrasi belajar. Sementara topik bebas berasal dari anggota kelompok, artinya topik belum ditentukan. Nanti kita sepakati bersama. Topik apa yang kita bahas pada kegiatan kali ini? Baik anak-anak, untuk konseling kelompok ini kita akan menggunakan topik bebas. Artinya, kegiatan ini belum memiliki topik, tetapi kita akan mesepakati bersama topik apa yang akan kita bahas. Ibu persilakan untuk menyampaikan topik secara sukarela. Topik apa yang akan kita bahas anak-anak? Apa yang akan kita bahas anak-anak? Baik anak-anak, topik apa yang akan kita bahas? Tentang perilaku agresif, Bu. Baik. Nah, di sini ada yang tahu apa itu perilaku agresif? Saya, Bu. Ya, silakan. Pengertian perilaku agresif. Perilaku agresif merupakan perasaan, marah, atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda. Perbuatan permusuhan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda, sifat atau nafsu, menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan, menghalangi atau menghambat. Baik, terima kasih, Mas. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Baik, jika sudah paham, Ibu ingin bertanya lagi. Anak-anak, apakah ada yang tahu faktor-faktor penyebab perilaku agresif? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Jadi di sini ada 6 faktor-faktor penyebab perilaku agresif. Yang pertama yaitu korban kekerasan. Jadi tindakan orang di sekitar anak yang melakukan tindakan kekerasan dijadikan sebagai objek imitasi. Hal ini dapat digambarkan menjadi sebuah mata rantai di mana anak yang pernah mengalami kekerasan akan melakukan hal yang sama kepada temannya. Faktor yang kedua yaitu terlalu dimanjakan, yaitu keinginan yang selalu dituruti membuat anak berperilaku agresif, baik secara fisik maupun verbal. Hal ini karena anak merasa berkuasa, tidak mau berbagi, atau tidak mau menerima apabila keinginan mereka tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu televisi dan video game. Anak dapat meniru tindak kekerasan dengan melihat tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan atau bermain video game. Faktor yang keempat yaitu satu rasa antar orang tua. Jadi orang tua ini merupakan satu sistem dalam mendidik anak. Jika hal ini tidak dapat memunculkan perilaku agresif, dalam hal mendidik, orang tua harus seimbang dan tidak menciptakan sesuatu yang bertentangan antara ayah dan ibu.
Yang kelima yaitu kemarahan. Munculnya kemarahan dalam diri anak tanpa tahu penyebabnya. Misalnya, melihat orang tuanya selalu bertengkar, penyakit yang diderita orang tuanya, atau situasi traumatis lainnya yang muncul rasa tidak bahagia dan frustasi. Yang terakhir yaitu penyakit dan alergi. Jadi tidak kalah penting ketegangan dan rasa frustasi yang muncul karena penyakit, alergi, atau kelemahan yang tidak disadari orang tua juga berperan dalam munculnya perilaku agresif pada anak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Baik, jika tidak ada, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu bagaimana cara mengatasi perilaku agresif? Anak-anak, apakah ada yang tahu bagaimana cara mengatasi perilaku agresif? Saya, Bu. Baik, silakan, Mbak. Yang pertama itu ada latihan. Latihan adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan ini berfungsi mengubah perilaku, sikap, dan kebiasaan lama yang tidak baik. Yang kedua, permainan. Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga permainan yang tepat dapat digunakan sebagai salah satu penanganan permasalahan yang terjadi pada anak. Melalui alat yang dipakai dengan bermain dapat digunakan sebagai objek untuk menyalurkan ketegangan psikis anak. Yang ketiga, saran dan nasihat. Kegiatan ini sering diberikan kepada yang memerlukan dan banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, guru dapat memberikan nasihat yang bertujuan agar anak melakukan maupun tidak melakukan perilaku yang dinasihatkan. Selain itu, nasihat dapat diberikan saat anak membutuhkan bantuan dalam mengatasi kesulitan yang dialami. Yang keempat, pengkondisian. Pengkondisian adalah suatu cara membentuk keadaan sesuai dengan apa yang diinginkan, yang bertujuan untuk merubah perilaku yang tidak diinginkan. Yang kelima, model dan peniruan. Mengingat sifat yang berada pada tahap imitasi, cara ini dapat dimanfaatkan secara baik. Cara ini dilakukan dengan memperlihatkan model-model yang diinginkan oleh anak. Dan yang terakhir, konseling. Kegiatan ini membutuhkan seorang ahli untuk melakukan proses pemberian bantuan dalam suatu tatap muka. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nampaknya anak-anak sudah pada tidak semangat ya. Biar mencairkan suasana dan tidak tegang, Ibu mempunyai satu permainan. Cara bermainnya yaitu, kalau Ibu bilang pagi, berarti tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, berarti tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, berarti tepuk 3 kali. Apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Malam. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Baik, nampaknya anak-anak sudah pada semangat kembali ya. Sudah, Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Dari pembahasan sikap dan perilaku agresif, Ibu menyimpulkan bahwa perilaku agresif adalah perilaku fisik atau verbal yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Perilaku agresif muncul karena terhalangnya seseorang dalam mencapai tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan, atau tindakan tertentu. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, anak-anak, kegiatan konseling kelompok ini akan kita akhiri sesuai waktu yang kita sepakati.
Dan pembahasan dari ini sudah 30 menit. Kurang 5 menit lagi. Akan kita akhiri. Di antara kalian, siapa yang mau menyampaikan kembali dari materi telah dibahas selama konseling kelompok? Bagaimana perasaan kalian mengikuti konseling kelompok hari ini? Apakah senang? Apa sedih? Cukup senang, Bu. Senang, Bu. Baik, anak-anak, kegiatan konseling kelompok tidak hanya dilakukan satu kali saja. Next akan dilakukan kembali, kira-kira kapan bisa melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Minggu depan, Bu. Minggu depan. Baik, nanti kita sepakati untuk jamnya ya. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah menyampaikan ide, pendapat, gagasan, serta meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.